Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziratul Nuzur, Prodi Tadris Matematika semester 5. Baiklah, di sini saya akan membuat memenuhi tugas UAS setelah kurikulum matematika SMA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana rancangan pembelajaran ini mendukung profil pelajar Pancasila. Rancangan pembelajaran RPP tentang materi fungsi eksponensial untuk siswa SMA kelas 10 dalam kurikulum Merdeka. Ini dirancang secara matang dengan mengintegrasikan pendekatan saintifik dan inquiry, penggunaan teknologi, dan aktivitas kolaboratif. Rancangan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai penguasaan konsep matematika, tetapi juga secara sadar dan terstruktur mendukung pembentukan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi utama. Berikut adalah dimensi analisis mendalam mengenai bagaimana setiap komponen dalam RPP ini berkontribusi terhadap pencapaian ke-6 dimensi tersebut. Dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi ini didukung melalui pemahaman bermakna yang secara eksplisit menyatakan bahwa fungsi eksponensial adalah alat matematika untuk memodelkan fenomena alam seperti pertumbuhan populasi, makhluk hidup, biologi peluruhan zat radioaktif, fisika, serta proses lainnya yang menunjukkan keteraturan dan keajaiban ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan menghubungkan konsep matematika abstrak ke fenomena nyata di alam semesta, siswa diajak untuk mengagumi hikmah dan kekuasaan Tuhan dalam menciptakan pola-pola matematis yang teratur. Selain itu, aspek akhlak mulia tercermin dalam penilaian formatif berupa observasi, sikap selama diskusi kelompok, mencontek saat menggunakan GeoGraph, tanggung jawab menyelesaikan bagian tugas kelompok, serta saling menghormati pendapat teman. Refleksi guru yang mencantumkan pertanyaan khusus tentang pencapaian profil pelajar Pancasila juga memastikan guru secara sadar memantau dan membina perkembangan akhlak siswa. Dan yang kedua, berbineka global. Rancangan ini memperkaya wawasan siswa dengan menghubungkan materi fungsi eksponensial ke berbagai konteks multidisiplin dan global seperti yang pertama biologi, dan yang kedua ekonomi, dan yang ketiga fisika. Terus yang ketiganya, bergotong royong. Dimensi ini menjadi salah satu yang paling kuat tercermin dalam rancangan ini. Tujuan pembelajaran secara tegas menyatakan bahwa siswa harus bekerja sama dalam kelompok. Untuk menyatakan bahwa siswa harus bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis grafik dan aplikasi fungsi eksponensial menggunakan teknologi. Metode pembelajaran yang digunakan, diskusi kelompok, demonstrasi bersama, dan presentasi kelompok. Memberikan ruang yang luas bagi siswa untuk saling berbagi peran, membantu anggota kelompok yang kesulitan mengoperasikan pertumbuhan dan peluruhan. Penilaian formatif melalui observasi proses kelompok dengan rubrik gotong royong menjamin bahwa aspek kerjasama, pembagian tugas yang adil, dan kontribusi aktif setiap anggota menjadi bagian dari nilai pembelajaran. Aktivitas ini melatih siswa untuk bekerja secara kolektif, menghargai kontribusi orang lain, dan menyelesaikan tugas bersama. Nilai ini gotong royong yang sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang keempat, kemandirian siswa didorong melalui beberapa elemen rancangan yang memberikan ruang bagi pembelajaran otonom.
Strategi differentiated instruction memungkinkan guru menyesuaikan tingkat kesulitan siswa sesuai kemampuan individu. Siswa diberikan kesempatan untuk bereksperimen secara mandiri dengan software GeoGebra atau Desmos dalam menggambar dan menganalisis grafik fungsi eksponensial. Program remedial, bimbingan tambahan plus latihan dengan video tutorial, dan pengayaan atau tantangan tahunan atau bulanan. Dirancang secara individual sehingga siswa yang belum menguasai dapat belajar dengan kecepatan sendiri, sementara siswa yang belum mahir dapat mengembangkan kemampuan lebih jauh tanpa menunggu teman lain. Pendekatan ini membangun rasa tanggung jawab pribadi terhadap proses belajar masing-masing. Yang kelima, bernalar kritis. Dimensi bernalar kritis terintegrasi secara mendalam mulai dari tahap awal hingga akhir pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang diajukan seperti mengapa populasi bakteri bisa bertambah sangat cepat, tidak seperti pertumbuhan linear. Dan mengapa tabungan dengan bunga majemuk tumbuh lebih cepat daripada bunga linear, bunga tunggal. Dirancang untuk memicu siswa mempertanyakan asumsi awal mereka dan membandingkan konsep linear PS eksponensial secara logis. Aktivitas ini seperti menganalisis grafik atau domain rek, asimtot, horizontal, perilaku pertumbuhan dan atau peluruhan. Menginterpretasikan model dalam konteks nyata serta menyelesaikan persamaan eksponensial dengan basis sama, melatih siswa untuk berpikir sistematis, mencari bukti, dan menarik kesimpulan berbasis data. Penilaian observasi nalar kritis serta tes tertulis pendek atau analisis grafik dan penyelesaian persamaan. Semakin memperkuat dimensi ini, sehingga siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi benar-benar memahami dan mengkritisi konsep. Dan yang keenam, kreativitas siswa dirangsang melalui penggunaan teknologi interaktif yang memungkinkan eksplorasi bebas. Dengan GeoGebra dan atau Desmos, siswa dapat mengeksperimen dengan berbagai nilai basis A menuju 1 untuk pertumbuhan 0, A menuju 1 untuk keseluruhan. Berbagai nilai basis A 1 mengubah parameter, memvariasikan warna grafik, atau bahkan membuat animasi sederhana untuk memvisualisasikan pertumbuhan eksponensial. Video animasi pendek sebagai pengantar serta lembar kerja siswa yaitu LKS yang mendorong interpretasi konteks nyata, memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir out the box. Khususnya pada tugas pengayaan, siswa diajak untuk secara kreatif memodelkan masalah nyata yang lebih kompleks menggunakan software, sehingga mereka tidak hanya mengikuti contoh yang diberikan, tetapi juga menciptakan model sendiri yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan rancangan Pancasila ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap visi kurikulum merdeka, yaitu membentuk pelajar yang utuh, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter luhur sesuai profil pelajar kerja Pancasila. Melalui integrasi teknologi, aktivitas kolaboratif, dan individu, penilaian yang holistik, serta refleksi, guru yang secara khusus mengevaluasi pencapaian profil tersebut, RPP ini berhasil menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan transformatif. Implementasi rancangan seperti ini diharapkan dapat menghasilkan generasi pelajar yang beriman, berwawasan global, gotong royong, mandiri, kritis, sekaligus kreatif, siap menghadapi tantangan abad ke-21. Baiklah, cukup segitu pembahasan pada materi saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.